Ada lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Ada sesak yang tidak selesai dengan hiburan. Kamu harus tetap bangun, tetap berfungsi, dan tetap tersenyum. Tetapi di dalam hati, itu seperti menahan sesuatu yang sangat berat, dan kamu tidak tahu cara menyelesaikannya. Kalau kamu merasa demikian, kamu perlu menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Suyati. Selamat datang di Ruang Tenang channel ini, tempat kita belajar memahami diri dan bertumbuh dengan cara terbaik. Menurut kamu, apa sih self-care? Dulu aku sempat berpikir bahwa segala masalah dan kelelahan dalam hidup itu solusinya harus selalu sesuatu aksi yang nyata dan terlihat. Sehingga aku pernah menghabiskan waktu untuk mengusir semua ketidaknyamanan dalam hidup itu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat dan tidak menghilangkan masalah itu sendiri. Aku menganggap bahwa banyak makan, banyak tidur, pergi berbelanja, scrolling HP sampai lelah, itu semua adalah bentuk dari self-care. Padahal yang terjadi setelahnya adalah aku tetap merasa burnout dan hatiku tetap merasa tidak nyaman. Badanku juga masih terasa capek. Dan aku baru menyadari bahwa yang aku lakukan itu adalah bentuk pelarian. Sekali lagi adalah bentuk pelarian, bukan self-care. Sampai akhirnya aku merasa harus menemukan cara yang membuat aku merasa lebih baik. Dan aku mencoba melakukan perubahan yang aku sebut dengan self-care. Jadi, what is self-care? Dari beberapa referensi yang aku temukan, aku mencoba menyederhanakannya menjadi bahwasanya self-care itu adalah cara kita memperlakukan diri sendiri dengan baik ketika tidak ada siapapun yang melihatnya. Aku pernah mencoba menerapkan beberapa self-care hack yang gratis dan sangat mudah untuk dilakukan. Dan kamu tahu, efeknya itu sangat terasa di diri aku sendiri. Dan aku yakin ini juga bisa membantumu untuk melakukannya. Aku yakin sangat mudah bagimu untuk melakukannya. Mari kita bahas. Self-care hack yang pertama yaitu menulis jurnal. Bagiku, menulis jurnal itu sama dengan mengeluarkan beban yang ada di kepala tanpa takut diadili oleh siapapun. Banyak orang yang merasa kelelahan bukan karena masalah hidupnya terlalu berat, tetapi karena semua yang terjadi di setiap detik dalam hidupnya itu disimpan sendiri di dalam pikirannya. Menulis jurnal ini bukan sesuatu yang harus rapi tulisannya, bukan yang harus cute gitu ya isinya, tetapi tentang kejujuran yang akhirnya diberi tempat. Kamu tidak perlu buku yang mahal, tidak perlu ruangan yang estetik, tidak perlu stiker lucu untuk memulai jurnalmu, tidak. Kamu hanya perlu memulai dengan buku yang ada, bahkan jika itu hanya memungkinkan untuk ditulis di notes HP pun nggak akan masalah. Yang kamu butuhkan dalam jurnal ini adalah kamu hanya perlu menuliskan apa hal yang membuatmu merasa capek hari ini. Apa pikiran yang terus berulang dan ingin kamu keluarkan? Apa rasa kecewa yang tidak sempat kamu ceritakan? Dan kamu bisa menuliskan doa-doa yang bahkan kamu merasa bingung bagaimana cara mengucapkannya. Kemudian juga rasa syukur atas semua yang terjadi hari ini. Di jurnal itu kamu bisa menuliskan apapun yang kamu rasakan dengan cara yang paling nyaman. Dalam Islam kita percaya bahwa Allah mengetahui segala isi hati manusia, bahkan sebelum ia berubah menjadi kata. Nah, menulis jurnal ini adalah bentuk doa yang belum sempurna tetapi sangat jujur. Saat kamu menulis, sebenarnya kamu sedang berkata, "Ya Allah, inilah aku, tulisanku tidak rapi, hariku juga tidak rapi, tetapi aku tulus menuliskan semua ini." Dan seringkali setelah kamu melakukannya, dadamu pasti merasa lebih ringan. Self-care hack yang kedua adalah diam setelah sholat dan berbicara baik pada diri sendiri. Kenapa harus self-talk? Kenapa harus ngomong ke diri sendiri setelah sholat? Ini artinya kamu sedang memberi ruang untuk dirimu sendiri di saat hati paling lembut. Di saat kamu baru saja menyerahkan hidupmu dan menyerahkan segalanya ketika kamu sedang sholat. Di saat hatimu seolah terlahir kembali. Di sini banyak orang yang sering buru-buru setelah sholat. Padahal di saat itu adalah menjadi momen untuk hati yang paling terbuka.
Nah, setelah mendengar ini kamu mungkin bisa mencoba. Setelah salam, jangan langsung berdiri, tetapi tetap duduk semenit 2 menit, tarik nafas perlahan, lalu bicara baik kepada diri sendiri. Tidak perlu dengan kalimat panjang, tidak perlu dengan bahasa yang indah. Kamu hanya perlu jujur, berucap jujur. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Ya Allah, tolong tenangkan hatiku. Lalu lanjutkanlah dengan kalimat yang jarang kita dengar dari diri sendiri. Contohnya saja, kamu bisa mengatakan, aku boleh lelah, aku tidak gagal, aku sedang belajar. Allah tahu niat dan perjuanganku. Jika kamu melakukan ini, self-care yang seperti ini sangat penting. Karena berbicara yang baik-baik, berbicara yang positif ke diri sendiri itu seperti, apa ya, seperti kamu itu sedang menepuk pelan bahumu sendiri, terus kamu kuatin sendiri. Dan itu sangat menenangkan, apalagi dilakukan setelah sholat. Nah, itu adalah cara kamu menguatkan dirimu kembali setelah kamu bertahan dengan beberapa fase yang sangat rumit di saat-saat sebelumnya. Self-care hack yang ketiga adalah menangis tanpa merasa lemah. Ada tangisan yang keluar dari mata seseorang itu bukan selalu tanda putus asa, tetapi juga bisa sebagai tanda bahwa diri kamu tidak lagi ingin memendam suatu beban sendiri. Kamu sedang butuh mengekspresikan perasaanmu dengan air mata. Menangis adalah bentuk self-care yang sering dianggap tabu. Padahal ia adalah bahasa hati yang paling jujur. Kamu boleh saja menangis di saat sujud terakhirmu, di saat berdoa, di saat malam yang sunyi, selesai tahajud, atau saat tidak ada siapapun. Bahkan di atas kendaraan pun. Dengan menangis kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena air mata itu sudah cukup menjelaskan perasaanmu. Dan dalam air mata yang keluar dari tubuhmu itu adalah bukan sesuatu yang membuat kamu sedang runtuh, tetapi kamu sedang mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku sudah sejauh ini bertahan. Dan percayalah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang datang dengan air mata. Self-care hack yang keempat adalah membaca Al-Quran secara random. Menemukan pesan cinta yang tidak sengaja dalam Al-Quran itu rasanya luar biasa. Jika hari ini kamu sudah membaca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, 1 juz bahkan lebih, tetapi hatimu tetap merasa tidak nyaman, maka kamu bisa melakukan hal ini. Aku juga pernah melakukannya ketika sedang menghadapi sebuah persoalan hidup. Dan ketika aku melakukan ini, maka ayat yang aku temukan itu biasanya menjadi jawaban yang tepat gitu dari permasalahan hidup yang aku jalani. Jadi kayak Allah itu ngomong langsung dan membuat hatiku jadi lebih tenang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kamu coba membuka Al-Quran secara random, secara acak. Kamu pejamkan mata dan minta petunjuk sama Allah. Terus kamu baca satu ayat yang kamu temukan itu, yang mana hati kamu merasa tergerak untuk membaca ayat tersebut. Kemudian kamu lihat artinya, resapi perlahan dan baca berulang-ulang. Biarkan ayat-ayat yang kamu baca itu datang sebagai surat cinta dari Allah. Dan kamu mungkin akan menemukan ayat-ayat tentang Allah yang Maha Mengetahui, hati yang dikuatkan, kesabaran yang butuh untuk dilihat, atau kisah para nabi dan rasul yang menguatkan. Dan itu biasanya bukanlah suatu kebetulan. Karena hati yang lelah seringnya dipertemukan dengan ayat yang tepat. Dari pemaparan aku tadi, kamu harus tahu bahwasanya self-care tidak selalu tentang memanjakan diri. Terkadang self-care adalah berhenti melawan diri sendiri dengan segala keterbatasannya. Saat kamu menulis, diam, menangis, dan bahkan membaca ayat-ayatnya, sebenarnya kamu sedang berkata kepada dirimu sendiri, aku ingin sembuh dengan cara yang Allah ridhoi. Dan ingatlah ini baik-baik, Allah tidak menuntutmu selalu menjadi sosok yang kuat, tetapi Allah hanya ingin kamu kembali kepadanya dengan versi terbaikmu. Kalau hari ini kamu masih bertahan, itu sudah cukup berarti untukmu terus melangkah. Kamu bisa tetap menjalaninya dengan pelan-pelan. Dan kamu sebenarnya sedang Allah jaga, meskipun kamu tidak bisa merasakannya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.